Selamat sore untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang project progress dari kelompok kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Adapun timeline dari week 11 adalah secara general ada group consolidation, kemudian ada find references, brainstorming antara anggota kelompok, pembuatan dokumentasi berupa SRS, dan juga memulai pekerjaan. Dengan deskripsi, membagi role pekerjaan kepada setiap anggota kelompok, kemudian mencari referensi terkait tampilan dari aplikasi yang akan dibangun, kemudian mendiskusikan fitur-fitur apa saja yang akan ada dalam aplikasi yang akan dibangun, serta mulai mengerjakan dokumentasi, yaitu SRS, untuk menjelaskan gambaran spesifik dari kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. Adapun presentation rubrik dari week ini adalah pada bagian presentasi yang pertama, judul dan kelompok, list anggota kelompok, pembagian role kerja dengan deskripsi, presentasi dimulai dengan menampilkan dan membacakan judul proyek dan asal kelompok. Selanjutnya memperkenalkan masing-masing anggota kelompok, setelah itu satu orang mewakili untuk membacakan pembagian role kerja dari masing-masing. Kemudian deskripsi singkat proyek, itu menjelaskan dengan singkat terkait proyek yang mau dibuat dan tujuan dibuatnya proyek tersebut. Kemudian latar belakang mencari referensi terkait proyek yang diambil untuk menemukan permasalahan yang dapat diselesaikan oleh proyek yang diselesaikan. Dan yang terakhir adalah target user dan fitur utama aplikasi. Melakukan requirement analysis untuk mengetahui target user dan fitur utama dari aplikasi yang ada. Serta nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya terkait progres dari dokumentasi yaitu SRS dan juga desain dari aplikasi kami nanti. Yang pertama, kami akan membuat proyek berupa kasir yang dipersiapkan oleh kelompok 7 PBO dari Prodi S1 Informatika tahun ajaran 2021 dari kelas 12 di F1 dan juga kelas 12 di F2. Berikut adalah anggota kelompok, yaitu Theo Aritonang sebagai programmer, saya sendiri, Michelin Samosir sebagai analis, dan juga Intan Sonipar sebagai desainer. Deskripsi tingkat tentang proyek ini. Proyek yang akan dibuat kali ini adalah sebuah aplikasi dengan fungsi seperti kasir. Aplikasi mempunyai tampilan login agar setiap staf dapat menghitung total biaya barang dari pembeli dan menambahkan stok barang. Tujuan pengerjaan proyek ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek akhir sebagai pengganti UAS praktikum di akhir semester. Pengerjaan proyek ini merupakan pengimplementasian pembelajaran dari mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis komputer. Proyek ini diharapkan mampu membangun aplikasi kasir yang akan memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari deskripsi proyek sendiri. Kemudian latar belakang. Sebuah toko pastinya memiliki pembukuan terkait stok barang yang masuk dan yang keluar untuk mengetahui jumlah barang yang sudah terjual. Tak hanya itu, masih banyak toko yang menggunakan perhitungan dan membuat bond secara manual. Pencatatan atau pembukuan barang yang masuk dan keluar secara manual di sebuah buku kerap kali memiliki kesalahan pencatatan dan sulit untuk mengetahui stok barang tersisa karena harus kembali dihitung secara manual. Bond yang masih ditulis secara manual di sebuah kertas juga bisa memiliki kesalahan pencatatan maupun penjumlahan total barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Oleh karena itu, aplikasi kasir ini diharapkan mampu mengatasi hal-hal di atas, sehingga memudahkan pemilik toko untuk mengontrol dan mengetahui seluruh aktivitas seperti jumlah barang yang ditambahkan, barang keluar yang sudah dibeli oleh pembeli, dan resis sebagai keluaran ketika staf toko menghitung barang yang dibeli. Adapun target user dari aplikasi kami adalah staf toko, member, dan pemilik toko sebagai administrator. Kemudian fitur utama aplikasi kasir ini meliputi fitur login, tempat masuknya akun user untuk menggunakan aplikasi lebih lanjut. Kemudian setelah login akun, akan ada fitur menghitung seluruh total biaya barang dari pembeli, dan untuk keperluan toko sendiri akan dilengkapi fitur penambahan stok barang dan barang. Demikianlah presentasi PPT kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk presentasi mengenai dokumen SRS kami. Terima kasih. Presentasi tentang sistem requirement specification dokumen kebutuhan perangkat lunak kami yang bertopik kasir. Jadi untuk pembukaannya, latar belakang yang mendasari pengerjaan proyek ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek akhir sebagai pengganti UAS praktikum di akhir semester nanti. Selain itu, pengerjaan proyek ini juga sebagai pengimplementasian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pengerjaan ini diharapkan mampu membangun aplikasi kasir di mana nantinya akan dapat mengimplementasikan semua kebutuhan dan permintaan dari soal proyek. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibangun, definisi dan singkatan, aturan penulisan dokumen, referensi, dan target pembaca dan ringkasan dokumen. Untuk subbab 1.1, tujuan penulisan dokumen.
Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai gambaran spesifik dari kebutuhan aplikasi kasir nantinya. Dokumen ini ditulis untuk para pengembang sistem, programmer, desainer, analis yang akan digunakan sebagai dokumen rujukan untuk mengembangkan aplikasi dari awal hingga akhir pelaksanaan proyek, sehingga tiap proses pengembangan aplikasi akan mengacu pada dokumen. Dokumen ini juga mendokumentasikan requirement oleh klien untuk kebutuhan pengembangan sistem. Selanjutnya, untuk ruang lingkup produk sistem yang akan dibangun, ruang lingkup produk memberi gambaran mengenai produk maupun layanan yang akan dikumpul untuk proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Aplikasi yang akan dibangun diharapkan mampu melakukan sesuai dengan requirement pada proses proyek mata kuliah PBO. Aplikasi yang dibangun akan memberi tampilan menarik dan memiliki fitur dengan penggunaan sederhana. Detail ruang lingkup dalam pembangunan aplikasi kasir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan aplikasi mengikuti standar unit mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu mengandung fungsi yang sesuai dengan requirement serta yang terkandung dalam deskripsi proyek PBO. Untuk subbab 1.3 sendiri, definisi dan singkatan opsional. Daftar definisi yang akan digunakan dokumen ini dapat dilihat pada tabel 1 daftar definisi berikut ini yang sedang dalam progres. Lalu aturan penulisan dokumen sendiri, identifikasi, penomoran, dan standar penamaan yang digunakan pada dokumen ini dapat dilihat pada tabel 2 aturan penulisan dokumen berikut ini. Jenis fontnya, judul dokumen adalah Times New Roman 24 ppt font color bold black. Yang kedua, judul bab adalah Arial 12 ppt font color bold black. Yang ketiga, judul subbab adalah Arial 12 ppt font color bold. Untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel 1. Lanjut ke target pembaca dan ringkasan dokumen. Untuk target pembaca dan ringkasan dokumen sendiri, dokumen Software Requirement Specification ini memiliki target pembaca yaitu Project Manager dan Developer. Dokumen ini terdiri dari 20 bab di mana masing-masing bab berisi penjelasan dari aplikasi yang akan dibangun oleh tim developer. Adapun bab tersebut yaitu akan dilengkapi setelah dokumen SRS ini selesai. Demikian hasil presentasi SRS kami, akan dilanjutkan dengan desain. Terima kasih. Nama saya Cunawi Aritonang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa dari tampilan dari UI yang telah kami persiapkan sejauh ini. Yang pertama kali ada fitur login as admin. Di tampilan ini, si staff akan login sebagai admin untuk masuk ke menu dari aplikasi kasirnya. Lalu setelah masuk, maka aplikasi akan menampilkan welcome user dengan icon user. Lalu di sini ada menu, yaitu menu sales untuk penjualan. Lalu ada inventory, dia untuk mengatur item-item dan barang-barang. Lalu ada sell report yang berupa nanti akan kami rencanakan membuat seperti grafik. Lalu ada supplier untuk mengatur pendataan barang yang masuk dari para supplier. Rencananya selanjutnya kami akan membuat nanti di sini seperti overview dari penjualan dalam beberapa hari. Lalu kami akan menambahkan histori dari penggunaan dari si pengguna. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti minus pada saat nanti di akhir pembukuan. Jadi kami akan membuat itu supaya kami dapat lebih mengeksplor mengeksplor ilmu akuntansi dalam pembuatan aplikasi ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.